Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru pamong, dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Wilda Nurhayati sebagai guru kimia di SMK Pasundan 2 Banjaran, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor peserta PPG 2015026620077. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang materi elektrolit dengan metode PJBL atau Project Based Learning di kelas 10 TITL2 SMK Pasundan 2 Banjaran. Untuk lebih lengkapnya, mari saksikan tayangan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kira-kira siapa yang nggak hadir? Cahya sama Simbat. Oke, biar valid Ibu absen dulu ya. Yuda, Hoidar, kemudian Dika, Muhammad Fahri, berarti Cahya dan Simba. Dia sakit ya? Nah, kita berdoa buat teman kita Cahya dan Simbar, mudah-mudahan mereka lekas sembuh agar mereka bisa sekolah lagi seperti biasanya. Dan mudah-mudahan kalian yang hadir pada hari ini selalu diberi kesehatan dan kalian tetap istiqomah untuk selalu giat sekolah ya, giat belajarnya. Paham ya? Nah, sekarang kita berdoa dulu. Perwakilannya siapa yang mau berdoa? Boleh, A? Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Sebelum kita pada materi hari ini, berarti hari ini itu adalah materinya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan metode VJBL. Ya, kalian sudah rapi, lihat. Kolong-kolongnya sudah rapi, bajunya, kebersihannya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kimia? Ya. Semangat? Semangat. Kalau semangat, sekarang saya mau tanya tentang materi sebelumnya, karena ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi, Ibu mau bertanya dulu nih, pada materi yang minggu kemarin itu tentang apa materinya? Ikatan ion. Ikatan ion itu apa? Cung? Ikatan ion? A? Ikatan ion apa? Ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Berarti di sini ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Kemudian selain ikatan ion itu ada yang disebut sebagai ikatan kovalen. Tadi siapa? A, apa? Ikatan kovalen. Ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron antara dua atom. Berarti di sini ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk karena pemasangan pasangan elektron secara bersama-sama. Berarti itu adalah ikatan kovalen. Paham ya? Ya, berarti ikatan kovalen polar itu adalah ikatan yang terbentuk ketika pasangan elektron yang digunakan bersama-sama tertarik ke salah satu atom karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Paham ya? Nah, berarti kalau sudah paham, Ibu ngelihat kalian lesu
Semangat nggak? Semangat. Kalau semangat berarti Ibu akan ngasih. Masih ingat yel-yel kimia? Oke. Kimia? SMK? Bisa. Pasundan? Sudah semangat? Oke, kalau sudah semangat, kenapa kita harus selalu ada motivasi? Ya, karena ucapan itu adalah doa. Tujuan dari pembelajaran di sini ini adalah peserta didik dapat merancang alat uji daya hantar listrik dari berbagai macam media konduktor melalui percobaan dengan menguji hasil daya hantar listrik ke dalam larutan elektrolit menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan saintifik untuk mengembangkan keterampilan dalam menciptakan alat uji elektrolit secara mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan gotong royong. Tadi kalian sudah belajar ya, di sini ada peta konsepnya dari mulai larutan. Larutan itu dibagi menjadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian di sini ada literasi. Ibu sudah bagikan linknya ya untuk elektronik LKPD, ILKPD. Kalian bisa klik seperti Ibu di sini. Diklik, nanti akan muncul LKPD-nya. Sok. Paham? Nah, di sini kalian Ibu beri waktu ya 5 sampai 10 menit untuk literasinya, membaca tentang materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Boleh dibuka LKPD-nya. Yang ILKPD kalau misalkan yang nggak ada kuota boleh nanti di sini Ibu akan bagikan dulu. Ya, ini bagikan dulu. Ibu sudah membagi per kelompok ya. Ini duduknya ada berdasarkan kelompok kan? Oke. Ini sudah berdasarkan kelompok. Di sini Ibu bagikan per kelompok. Ini udah berdasarkan kelompok duduknya ya. Nah, ini materinya. Buat nunjukin dulu sebagai bahan literasinya ya, biar kalian tahu. Kalau yang ini apa? Kabel apa? Kabel NYA. NYA Ya, cenah. NYE gitu, lihat yang benar. Lihat yang benar. Kita lihat di sini, lihat yang benar. Yang benar. Oh, ini kabel NYAF, Bu. NY? Sudah selesai literasinya? Sudah. Kalau selesai kita lanjut pada sintak yang pertama. Di sini guru meminta di sini peserta didik untuk melihat video atau gambar yang disajikan. Kemudian peserta didik diminta untuk memahami permasalahan agar mampu mengerjakan penugasan dalam bentuk aktivitas menjadi sebuah proyek. Nah, di sini Ibu punya tayangan video sebagai penentu pertanyaan mendasar ya. Kalian saksikan video ini. Perusahaan akibat banjir, PT PLN mematikan 326 gardu listrik di Jakarta, dan saat ini kita sudah tersambung dengan Jenderal PT PLN Jakarta Raya, Iksan Hasan. Bisa lagi. Ya, Pak Iksan, karena banjir di Jakarta dan sekitarnya, kami mendapat informasi bahwa 326 gardu listrik dipadamkan sementara. Betul ya Pak Iksan? 760 gardu yang harus kami off-kan ya. 760 gardu yang harus dimatikan sementara begitu ya Pak? Betul. Sampai berapa lama Pak? Apa ukuran PLN kemudian bisa menyalakannya lagi Pak? Ya, jadi gini, kami meng-off-kan atau memutuskan aliran listrik ini semata-mata untuk keselamatan warga, ya. Ya. Jadi gardunya nggak kerendam, tapi pemukiman yang dipasok dari gardu tadi itu yang kerendam, yang kebanjiran. Ini yang
Kami khawatirkan kalau tidak aman kita nyalakan itu bisa membahayakan keselamatan warga. Jadi tergantung dengan kondisi banjir, kondisi genangan air di pemukiman tadi. Fenomena 2. Sekarang lihat fenomena kedua ya. Ini apa gambarnya, videonya? Penangkapan ikan dengan disetrum, dengan menggunakan arus listrik disetrum. Cepet banget ya. Ini masih hidup ikannya. Fenomena 3. Sekarang fenomena ketiga. Tadi Di dalam keadaan basah, lalu kalian menyentuh benda yang beraliran listrik, lalu kita terasa tersengat listrik. pernah Seperti mengalami tangan pada basah cuplikan kemudian film tersengat berikut listrik? ini. Ini tayangan film ya. Ibu ambil dari tayangan film. Tuh. Mereka cepat naik karena takut. Tuh. Lihat banget begitu di bawah kena air langsung tersengat listrik. Mengapa orang-orang yang tenggelam pada video tersebut dapat tersengat listrik ya? Nah, di sini saya punya Ibu pertanyaan, ada 2 pertanyaan mendasar. 1, berdasarkan video fenomena ini memperlihatkan kepada kita bahwa mengapa pihak PLN harus segera memutuskan aliran listrik dan ada anjuran untuk tidak memegang tiang listrik di saat banjir. Kenapa demikian? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah air dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Paham? Nanti di sini ada kolom, itu adalah Ibu sediakan kolom untuk jawabannya. Kita lanjut lagi, sebelum menjawab kita lanjutkan dulu. Kalian tahu nggak sih bahwa air itu ada yang namanya air murni dan air tidak murni. Air murni adalah air yang sepenuhnya terdeionisasi. Dengan kata lain, air yang benar-benar murni dan tidak mengandung ion. Selanjutnya, air tidak murni. Maksudnya adalah air tersebut mengandung pengotor dan ion-ion seperti natrium Na+, kalsium Ca2+, magnesium Mg2+, dan ion-ion lainnya. Contohnya adalah air hujan, air keran, dan air laut. Nah, pertanyaan ketiga. Dapat mengalir melalui cairan, pergerakan muatan harus terjadi melalui cairan tersebut. Maka dari itu, air yang dapat menghantarkan listrik adalah air yang mengandung ion. Nah, tadi kedengaran kan? Di sini pertanyaan ketiga, menurut pemikiran Ananda, kira-kira kriteria air atau larutan yang bagaimana yang dapat menghantarkan arus listrik? Ya. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi di sini tayangan videonya untuk pertanyaan mendasar keempat. Hujan terbentuk apabila titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi sebelum terjadi hujan. Pasti ada awan sebagai tempat penampungan uap air dari permukaan bumi. Siklus terjadinya hujan melalui 5 tahap yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, adveksi, dan presipitasi. Fenomena alam ini bisa menyebabkan banjir jika mencakup curah hujan yang tinggi. Hal ini bisa menyebabkan beberapa daerah pemukiman penduduk menjadi terendam air. Tahukah kalian? 1. Mengapa PLN segera memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir? 2. Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Apakah fenomena ini sama dengan larangan penangkapan ikan dengan cara disetrum yang kedua? Apakah air laut dan air sungai dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan tersebut mati? Semua itu akan dibahas dalam materi ini, yaitu tentang larutan elektrolit dan
Berdasarkan daya hantarnya, larutan dapat dibagi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan garam dapur dan juga cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan gula dan alkohol. Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik yaitu jika zat terlarut dilarutkan dalam air, molekul-molekulnya akan terurai menjadi kation dan anion yang bergerak bebas. Penguraian ini disebut reaksi ionisasi. Jika zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ion, jadi hanya larut sebagai molekul-molekul netral, maka larutan tersebut tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga disebut larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang zat terlarutnya terionisasi dengan sempurna. Contohnya berupa asam kuat seperti asam klorida, basa kuat seperti natrium hidroksida, ataupun garam seperti larutan garam dapur. Ya, tadi garam itu ikatan Sedangkan larutan elektrolit lemah, di mana molekulnya terionisasi hanya sebagian nih. Contohnya berupa asam lemah seperti larutan cuka, dan basa lemah seperti larutan amonia. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan 4 yang mendasar. Apakah semua larutan dapat menghantarkan arus listrik? Tidak. Kemudian yang kelima, bagaimana caranya kita mengetahui larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik atau tidak? Ya, itu pertanyaan kelima. Nanti disimpan dulu pertanyaannya. Di sini saya ada kolomnya, ya Ibu ada kolom. Nah, di sini penentuan pertanyaan mendasar yang keenam. Kamu perhatikan di sini. Di sini jenis larutan itu ada, di sini ada yang disebut non elektrolit, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ya, pertanyaan mendasar yang keenam. Di sini berdasarkan melihat video dan gambar tadi bahwa larutan itu bermacam-macam. Untuk bisa melihat dan membedakan larutan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Jangan. Jadi untuk mengetahui nih larutan A ini elektrolit bukan, yang B juga sama, lemah atau bukan, itu apa yang kita perlukan di sini? Apa? Percobaan. Berarti kalau kita percobaan, kita perlu apa? Perlu membuat alat uji sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu di sini peserta didik harus mampu atau harus dapat membuat alat uji elektrolit. Jadi di sini sesuai dengan tadi tujuan pembelajarannya, kalian dituntut untuk membuat suatu proyek. Proyeknya apa? Yaitu proyeknya alat uji elektrolit. Paham? Tapi di sini saya memberi kebebasan, ya. Kalian jurusan listrik sesuai dengan jurusannya yang tadi saya bilang, bahwa kalian untuk jenis konduktornya bebas. Mau menggunakan jenis konduktor apa? Kalau misalkan jenis kabel tadi ada yang disebut, kalian tadi literasi baca kan? Ada yang disebut NYE, kemudian ada NYF, kemudian NYE, ada NYM. Kalau NYE-nya berarti dia N-nya adalah tembaga tunggal, ya. Kemudian kalau NYF serabut, F-nya dari kata filamen, berarti dia serabut. Di sini Ibu akan melakukan demonstrasi. Ini bagi-bagi timahnya. Nah, ini kan sudah dipotong ya. Kemudian Ibu sudah bagikan solder. Nanti ini kita solder. Di sini saya mau ngetes apakah alat ujinya sudah benar atau tidak. 1, berarti ditandai dengan lampunya nyala. Kita di sini punya yang namanya ada osiloskop. Kalau tadi mah pakai lux meter, sekarang mah pakai osiloskop.
Kemudian kamu nanti tekan tombol auto. Sekarang kita maju ke sintak 2. Guru tadi saya sudah mendemonstrasikan ya, Ibu sudah mendemonstrasikan contoh pembuatan alat uji. Kemudian Ibu di sini membagikan desain proyek yang akan dilakukan tiap kelompok ya. Nah, untuk desain proyek yang akan kalian buat nanti di rumah, Ibu beri kebebasan buat kalian. Artinya Ibu kasih kebebasan buat kalian itu pertama dari segi konduktornya. Kalian bisa menggunakan konduktornya yang tadi ya. Kabel itu kan ada 2 jenis, misalkan yang inti tunggal. Kamu mau menggunakan inti tunggal yang ukurannya 2,5 atau yang 1,5. Nanti kamu bandingkan di sini ya. Kamu bisa diukur dengan luxmeter atau nanti kita di sini ukur dengan menggunakan oskiloscop. Luxmeternya kamu bisa pakai di aplikasi di handphone. Ya, bisa diukur di handphone masing-masing. Ada yang pertanyaan dulu nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti di sini ada pertanyaan buat kelompok. Deskripsikan desain proyek yang akan kalian rancang. Nah, untuk desain proyek yang akan kalian rancang, kalian juga sama Ibu diberi kebebasan. Artinya, kalian mau secara sederhana proyeknya seperti tadi boleh, atau misalkan di sini saya punya, Ibu menciptakan karya inovatif. Ini adalah hasil karya Ibu. Artinya, ini kan lebih simpel, lebih praktis. Tidak kelihatan pabalatak, leres tuh. Boleh sekarang kerjakan, diskusikan dulu bersama kelompok kalian. Ibu kasih waktu 5 menit. Diskusikan dulu. Sok, tulis dulu. Haruna sama Agnia. Ini kelompoknya. Jika yang ini. Tulis kabel. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut pada sintak 3 di sini, yaitu menyusun jadwal. Untuk menyusun jadwal di sini saya akan menyusun jadwal. Jadwalnya bisa dilakukan setelah pulang sekolah ya. Jadi hari ini Senin, berarti kalian sudah mulai jadwalnya untuk hari Selasa. Yaitu pertama, hari Selasa itu kamu penetapan atau penentuan alat dan bahannya. Tadi sudah ya dikerjakan, minimal sudah ada bayangan, boleh ditulis. Sok. Di sini hari Rabunya, kamu mengumpulkan alat dan bahannya. Kemudian menulis langkah-langkah dalam membuat alat uji cobanya. Kemudian yang ketiganya adalah menggambarkan desain proyek. Untuk Kamis di sini kalian mulai merancang alat ujinya. Untuk Jumatnya di sini kalian menguji alat uji yang sudah dirancang ya kemarin itu benar atau tidak. Nah, hari Sabtunya di sini kalian membuat laporan hasil proyeknya. Kemudian di situ minggunya yaitu kalian menyiapkan berbagai macam larutannya. Berarti hari Seninnya proyeknya dikumpulkan dan kemudian kita akan uji coba alat uji yang kalian proyek yang sudah dibuat kemudian dengan larutan elektrolitnya. Paham ya? Ada yang mau tanya nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sintak 4, memonitoring kemajuan proyek. Di sini saya akan Ibu akan membuat jadwal monitoring kemajuan proyek. Itu ada grup WA kan? Nanti kalian bikin jadwalnya, misalkan kelompoknya Haruna. Bu, saya mau hari misalkan Selasa. Jam berapa nanti video call sama Ibu. Ya. Kemudian kelompoknya siapa tadi? Ripki ya?
Rapi misalkan mau hari apa jam berapa. Nanti ke ibu dulu WA. Jadi biar ibu luangkan waktunya. Paham? Itu adalah untuk memonitoring kemajuan proyeknya. Nah, di sini yang tadi ibu bilang, setiap langkah, setiap proses itu harus ada fotonya. Ya, harus ada videonya. Kenapa? Karena di sini tempelkan foto alat yang digunakan untuk pembuatan alat uji. Contohnya tadi dari berbagai macam media konduktornya. Kemudian di sini tempelkan juga foto prosedur pembuatan alat ujinya. Jadi pada saat kalian merancang alat uji, kalian juga dipoto sama. Ya. Kemudian yang ketiga, tempelkan foto hasil proyek pembuatan alat uji elektrolit. Dari mulai lampunya mati, kemudian dites sampai lampunya nyala. Ada fotonya, atau misalkan mau video boleh, karena nanti akan dipresentasikan melalui video tayangan video. Paham? Nah, ini untuk tahap terakhir, Ibu akan menunjuk perwakilan ya dari setiap kelompoknya untuk ke depan. Dari hasil pengalaman kalian tadi membantu Ibu untuk demonstrasi membuat alat uji elektrolit. Boleh dari kelompok pertama dulu, Haruna boleh sok ke depan. Untuk refleksinya. Kenapa susah di soldernya? Ini 2,5 artinya serabutnya banyak. Jadi dia mungkin kesulitan karena itu kan dia lebih diameternya lebih tebal, lebih besar, ya. Mungkin styrofoam. Dari untuk ininya tempatnya mungkin styrofoam. Jadi kesulitannya kenapa ini cina sisirangan? Karena tadi patah si timahnya. Jadi digantilah sama kabel yang tunggal. Paham? Okay. Kamu menggunakan paku, berarti tidak langsung seperti yang kelompok tadi ya. Kelompok tadi mah karena tunggal bisa langsung ya. Biasanya kesalahannya, kebanyakannya apa? Karena ini dudukan baterai itu kan terbuat dari plastik. Jadi kalau kalian kurang hati-hati, itu pasti plastiknya akan ikut meleleh. Ini kamu bisa bener ya, kabelnya itu nggak usah panjang-panjang. Di sini cukup pendek aja, asal dia bisa tercelup ke dalam larutannya. Saya akan merefleksikan berdasarkan hasil demonstrasi tadi ya, dan berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan membuat alat ujinya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kamu menggunakan kabel yang tunggal, berarti kamu bisa bandingkan yang 2,5 sama 1,5. Menurut kalian secara logikanya, semakin besar diameternya, apakah daya hantar listriknya semakin bagus atau semakin jelek? Semakin bagus. Berarti artinya di sini sudah bisa ketahuan ya. Minimal kalian sudah tahu, oh iya, semakin besar diameter pada suatu kabel, maka semakin tinggi pula kemampuan daya hantar arus listriknya. Ya, jadi itu adalah yang harus kalian ingat. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian untuk proyeknya bisa dimulai dari pulang sekolah sekarang. Ngerti ya? Nah, kalau sudah, tolong bereskan lagi alat prakteknya, simpan lagi di depan. So. Sok, baterainya, soldernya juga dikumpulkan. Untuk minggu depan tugasnya ingat ya. Oke. Berdasarkan hasil dari evaluasi yang saya tadi perhatikan ya. Di sini lihat dari segi keaktifan kalian. Berarti untuk yang lebih baik, lebih bagus, yang lainnya juga sama bagus ya. Cuman mungkin untuk yang dari segi kerapihan, kemudian ketelitiannya, mungkin dari kelompok Haruna ya. Selamat ya. Yang lainnya juga sama bagus. Terus di sini saya akan membagikan link dari Google Form-nya. Boleh dilihat, dibuka handphonenya.
Kerjakan di sini soalnya. Ada di sini untuk pengerjaan evaluasinya. Kamu kerjakan soalnya. Pertanyaan-pertanyaannya kamu kerjakan dulu. Sudah? Kalau yang nggak ada kuota boleh ku ibu di wifi. Di sini wifi sekolah jalan kok. Sok ibu kasih 5-10 menit buat mengerjakan dulu. Yang sudah selesai boleh nanti di-save sampai ada kata kalimat jawaban Anda telah terekam. Sampai ada kalimat jawaban Anda telah terekam. Sudah? Yang sudah selesai boleh kamu untuk membereskan buku peralatannya. Yang belum selesai nunggu dulu, sok sampai beres dulu, harus sampai beres. Yuk, kalau sudah beres kita bereskan peralatannya, kemudian kita bersihkan kembali sisa-sisa bekas praktek kalian. Yuk, beresin dulu. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membersihkan hasil prakteknya. Ibu ingatkan kembali sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan kembali untuk proyek minggu depan jangan lupa. Paham? Dari hari ini kalian sudah mulai kerja untuk membuat proyeknya. Ya. Ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, ayo kita berdoa. Siapa yang mewakili? KM? Belum kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bubar, boleh perempuan dulu yang sudah rapih, bersih. Yuk, pulang. Selamat siang. Langsung pulang ke rumah ya. Kumpul dulu di depan. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.